Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sisa Dikini Taufik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 4. Ya, jadi teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang metode etnografi. Jadi langsung saja. Jadi etnografi adalah studi yang berfokus memahami ruang siber yang di dalamnya ada orang-orang yang berinteraksi satu sama lain dan mampu membentuk budaya dan sistem masyarakat tersendiri. Oleh karena itu, metode ini biasanya berbasis penelitian observasional di mana peneliti tidak sekedar bergabung pada suatu komunitas virtual namun turut aktif turun dalam berpartisipasi. Jadi etnografi ini memiliki konteks yang lebih dalam pada makna, yaitu makna yang sebenarnya dalam konteks mengapa sesuatu terjadi di dunia maya. Misalnya seseorang melakukan posting sosial media, komunikasi yang terjadi, interaksi atau aktivitas di semua gerakan yang ada di internet. Kebutuhan untuk menggunakan etnografi dalam penelitian telah berkembang dalam satu dekade terakhir. Sejauh ini metode analisis etnografi sebagai biopsi lingkungan studi ini juga telah digunakan dalam ilmu kesehatan, pendidikan, marketing, dan sosiologi. Ada juga digunakan dalam komunikasi dan juga politik. Metode ini dapat sangat berguna dalam meneliti interaksi antara warga dan lembaga, antara rakyat dan pemerintah ketika orang tidak ingin berbicara tentang sesuatu dan membuat penelitian secara langsung. Jadi etnografi ini memungkinkan untuk mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dengan mendengarkan sebuah percakapan yang terjadi di dalam website ya, atau menganalisis perilaku dan juga opini para pengguna. Jadi di Indonesia ini khususnya di lingkungan ilmu komunikasi dan ilmu pemasaran atau marketing. Metode ini etnografi sudah banyak digunakan dalam penelitian khusus penelitian dalam rangka menyusun tesis dan juga disertai disertasi ya. Namun di lingkungan studi HI, metode etnografi dalam bentuk banyak atau bahkan mungkin belum ada. Diaplikasikan dalam penelitian HI berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Etnografi adalah salah satu cara untuk melakukan penelitian antropologi melalui internet menggunakan informasi yang tersedia secara publik, di mana semua orang bebas melalui media sosial. Jadi menurut Diraj pada tahun 2015 mengatakan bahwa etnografi mencangkup berbagai disiplin ilmu secara online seperti analisis isi, pengendalian teks, dan dari pengetahuan anonim yang belum dieksplorasi menciptakan cerita dan cara mulut ke mulut. Jadi etnografi dan penelitian observasional dibandingkan dengan etnografi tradisional. Etnografi mencoba untuk membawa unsur manusia kembali menjadi pengalaman yang sangat dekolonialisasi dan tak berwujud. Untuk melakukan etnografi kita menggunakan sejumlah besar data, tidak hanya dari internet dan tidak hanya berdasarkan pengamatan. Tapi kalau etnografi cenderung merupakan penelitian kualitatif metode, sedangkan metode etnografi menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Dan proporsinya tergantung pada kebijaksanaan peneliti dan tujuan peneliti yang telah ditentukan. Makanya itu etnografi itu merupakan jenis khusus dari etnografi. Etnografi adalah sebuah sebutan lain dari etnografi yang mengkhususkan kajian pada budaya dan komunikasi. Beberapa ahli telah menggunakan istilah yang berbeda untuk menggambarkan apa sih observasi yang mereka lakukan dalam budaya dan komunikasi tersebut. Haim pada
pada 2011 misalnya menyebutkan kajian komunikasi online sebagai etnografi virtual. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir ini juga telah muncul nama-nama sebagai padaan dari etnografi dan etnografi virtual. Dan antropologinya Maya maupun namanya etnografi maupun etnografi maupun etnografi pada hakikatnya merupakan metode peneliti dari observasi atau berpartisipasi di mana data dikumpulkan melalui penelitian lapangan secara online berdasarkan metode etnografi kualitatif yang telah diterima secara lunas, dan etnografi penelitian mencemplungkan dirinya dalam kehidupan kelompok sosial ataupun budaya penelitinya untuk mengumpulkan data. Dari dalam memahami kebudayaan perspektif anggota-anggotanya, sedangkan dalam etnografi dia menggunakan peneliti menggunakan internet untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang sama. Harris dan Peterson pada tahun 2010, menurut Bain pada tahun 1995, metode etnografi itu menggunakan dan menggabungkan metode yang berbeda dari sebuah pendekatan tunggal yang fokus pada studi tentang komunikasi budaya di dunia internet. Dan juga penelitian lain kualitatif semacam etnografi sangat penting ya dalam membentuk pemahaman kita mengenai internet, dampak internet terhadap kebudayaan dan berpengaruhnya internet ya terhadap kebudayaan tersebut. Jadi metode etnografi jauh lebih banyak melibatkan prinsip-prinsip penelitian kualitatif daripada hanya sekedar menggambarkan, menceritakan atau mengkatalogisasi kata-kata atau tindakan orang-orang dalam suatu komunitas di internet. Dalam metode etnografi, pengamatan dan interaksi secara online dinilai sebagai refleksi budaya yang menghasilkan pemahaman manusia yang mendalam, seperti dalam metode etnografi. Jadi dalam metode etnografi bersifat naturalistis, impresif dan deskriptif ya. Jadi mudah beradaptasi dan fokus pada konteks. Jadi metode etnografi ini kurang intrusif ya dibandingkan etnografi atau kelompok fokus, namun lebih naturalistik dari survei. Jadi model kuantitatif maupun kelompok fokus hanya berfokus ya. Jadi menurut Hayes pada tahun 2015 metode etnografi ini dibangun atas beberapa fondasi ya. Pertama, naturalistis atau alami, yang artinya metode ini mencari dan mendekati sebuah kebudayaan di mana kebudayaan berada hidup dan bernapas. Kedua, immersif atau mendalam. Artinya metode ini merupakan memahami budaya dalam sikap aktif dan mengembangkan partisipasi peneliti terlibat ya bersama objek yang diobservasi. Yang ketiga ada deskriptif ya, artinya metode ini merupakan mencari deskriptif yang kaya, ketat, menarik dalam bahasa hidup yang merefleksikan realitas subjektif dan kebenaran emosional anggota-anggota suatu budaya. Yang keempat ada multi method, yang dimana etnografi secara konstan menggunakan metode lain seperti wawancara, semiotik, proyetik, fotografer, dan video untuk melengkapi penggambaran realitas yang hidup dari suatu budaya. Yang kelima ada tableau, yang dimana metode terbukti dalam menerapkan untuk meneliti berbagai budaya yang besar di muka bumi.
Bahkan metode ini pernah digunakan untuk peneliti-peneliti non-manusia seperti avatar dan gorila sebagaimana pernah dilakukan oleh Weaver pada tahun 2010. Tokoh yang diakui sebagai pencetus metode nitrografi adalah Connie Detsch dalam karyanya yang berjudul Don't Graphy Research Online. Beliau mengatakan bahwa nitrografi merupakan sebuah teknik peneliti naturalistis ya, yang menggunakan informasi tersedia secara publik di forum-forum online. Nitrografi ini mengadopsi prosedur etnografi, khususnya observasi dan beradaptasi ke banyak kontingensi yang unik dari interaksi sosial yang dimediasi komputer. Interaksi akses dan anonim dan pengarsipan sebagai etnografi konvensional. Jadi peneliti nitrografi ini mencakup juga prosedur yang terdiri dari 6 tahap ya, yakni ada perencanaan penelitian, pengumpulan data, interpretasi, dan juga berpegangan pada standar etis dan beradaptasi. Nitrografi menggunakan komunikasi yang dimediasi komputer atau internet sebagai sumber data untuk sampai pada pemahaman. Etnografi yang berprestasi dari fenomena budaya atau komunal, namun nitrografi memiliki perbedaan yang dengan metode lainnya, termasuk dengan etnografi tradisional yang dapat membuat nitrografi lebih efisiensi jika digunakan dalam penelitian. Dalam hal memperluas waktu untuk membuat pilihan tentang situs lapangan, mengatur pengenalan pribadi, berjalan dari situs ke situs lainnya, menyalin wawancara dan data lapangan, tulis tangan dan sebagainya. Itu saja presentasi dari saya tentang apa sih nitrografi tersebut. Jika ada salah kata, salah dalam perlakuan, saya mohon maaf. Ini dirakyat dengan pergerakan menjadi penghasilan keuangan jika kita masalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.